Ya, Kang Mas Rian, Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rian, suara saya terdengar? Ya, terdengar, Mas. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Gilar, Kang Rian sudah berkenan menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk sharing ya, berbagi sama teman-teman yang lain dan di Unguska juga. Mudah-mudahan bisa apa ya, jadi amal soleh bersama dan semakin banyak teman-teman yang bisa haji dari Korea. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, ini mungkin formatnya eh, presentasi dulu mungkin ya, Kang Dilar dan Kang Rian. Mungkin bisa dimulai dari Kang Dilar dulu ya, Kang Dilar. Kemudian dilanjutkan oleh Kang Rian. Mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka dulu dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kang Gilar sudah jadi co-host ya, Kang? Sudah bisa share screen? Oke, siap. Enggak, Kang Gilar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Apa kabar semuanya ini hadirin? Baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Boleh pada nyapa dengan jempol, dengan chat dan segala, segala macamnya ya. Mas Ari Ranur, ini izin berapa detik saya harus berbicara bagian saya di sini di pagi sesi awal. Boleh 20 menit pemaparan, Kang. Kalau Iya, maksimal juga baik. 30 menit, nanti Baik. kita lanjutkan ke Kang Rian. Jadi kalau ada pertanyaan kita tampung dulu by Baik. chat, nanti kita akumulasikan di akhir. Baik, baik. Barakallahu fikum. Bismillah. Ya, alhamdulillah wa binikmatihi tatimmus sholihah. Saya bersyukur pada Allah Ta'ala kita dikumpulkan hari ini 27 orang nih. Mungkin ada tambahan juga di balik layarnya bisa jadi ada yang berpasangan, mudah-mudahan begitu ya. Jadi saya estimasi ini 30-an, nah, kira-kira lebih. Yang saya hormati ada Bang Rian ya. Masya Allah nih, alumni Korea sekarang sudah di Bogor ya, tapi ya. Alhamdulillah, tapi kemarin beliau punya pengalaman luar biasa sehingga sangat layak kita simak nanti bersama-sama. Mas Ari Ranur mewakili IMUSKA, terima kasih atas kesempatannya kepada IMUSKA, pada ketuanya ada di sini nggak? Kalau enggak ya, salam aja buat ketua. Terima kasih sudah memberikan kesempatan dan juga bidang yang terkait ya, Mas Doni yang menghubungi saya ya. Baik, perkenalkan teman-teman semuanya, saya Gilar Budi Raharja. Saya adalah founder dari ini Baitullah Korea. Ini saya nggak present secara apa teratur lah karena waktunya terlalu sempit ya. Biasanya soal haji ini di Indonesia aja tuh kalau bahas haji tuh wah berhari-hari gitu ya. Tapi kira-kira Baitullah Korea saya ingin kenalkan sebagai sebuah cara baru untuk berhaji dari Korea Selatan begitu ya. Di mana baru tahun ketiga ini ya, insya Allah kita ini akan berkutat atau berapa ya, ya berkutat lah ya dengan Nusuk Nusuk Hajj, sebuah platform yang meniadakan peran travel agency lokal gitu. Seperti itu. Sehingga proses pendaftaran segala macam nah ini memang mandiri ya. Semuanya ini nih pendaftaran, pemilihan paket, komunikasi dengan pihak provider dan segala macamnya. Nah, buat teman-teman jejaring Imuska sih insya Allah not an issue ya ini tuh semuanya gitu ya. Tapi kami hadir itu memang terutama buat kalangan yang perlu pendampingan ya. Baik itu dari persiapkan dananya bahkan segala macam gitu ya sampai bimbingan manasik termasuk yang tadi itu di sini-sini karena misalkan mohon maaf dari kalangan teman-teman beberapa yang sibuk bekerja di pabrik atau makan mbak-mbak yang apa namanya mixed marriage segala macam gitu ya platformnya kan berbahasa Inggris gitu ya seperti itu minimal itulah. Oke, jadi kami itu seperti itu dan kita ini lembaga yang
apa namanya sudah resmi terregister di Korea Selatan. Ketua Dewan pendirinya atau apa nih ya, masternya lah kira di sini ada Dr. Haji Nur Hadi Sukmawaloyo ya. Saya di sini yang menggawangi hari-hariannya untuk apa menghadirkan manfaat buat apa namanya si masyarakat Indonesia di Korea Selatan melalui Bayatullah Korea. Jadi kita juga melayani tabung haji ya, persiapan keuangannya bisa kita kita kasih apa advice gitu kan dan seterusnya dan sebagainya. Karena ini mah intermezzo dikit aja gitu ya. Ada cerita di mana ada jamaah haji Korea tuh yang eh dia sebetulnya banyak uangnya gitu, tapi belum mau haji. Nah, kan kita harus kasih juga advice. Tapi ada juga yang betul-betul uang dia tuh segini-gininya gitu, misalkan 11 juta won gitu buat haji. Udah itu tuh dia mau habiskan buat haji. Nah, ini perlu perlu advice juga gitu. Macam-macam ya. Nah, seperti itu. Jadi kami hadir untuk menjadi semacam pendamping ya. Ya enggak sebagai konsultan juga sih, pendamping aja mengedukasi gitu ya. Seperti itu ya. Di luar itu kita nanti insya Allah juga mungkin bisa kerjasama lagi dengan IMUSKA dan yang lainnya kita akan menghadirkan manasik ya, edukasi tentang praktik-praktis hajinya, materi kita sudah siap dan segala dengan segala pengalaman kita gitu ya. Seperti itu tentang Baitullah Korea dulu ya. Kita sampaikan intro aja mungkin. Oke, gitu. Nah, sekarang eh, saya kira bagi kita cukup penting juga untuk bagaimana kita secara apa tuh namanya spirit, secara aduh mohon maaf salah pencet, secara ah, esensi ya esensi kita memahami haji ini apa ya. Haji hajan itu artinya al-qasdu, artinya punya maksud, menyengaja, punya tujuan gitu. Haji itu jadi para hujaj itu orang yang punya tujuan, punya, saya sering menerjemahkan dengan cita-cita, punya maksud gitu ya. Nah, maksudnya itu adalah menemui Allah di rumahnya dengan cara berkunjung, ya. Dan menemui Allah itu tidak lain tidak bukan ya dengan ibadah. Ada tawaf, itu yang paling utama kalau di Baitullah, kemudian sholat, kemudian rangkaian-rangkaian lainnya haji yang sesuai dengan manasiknya Ibrahim alaihissalam, manasiknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Muhammad, ya. Begitu. Nah, dalam suratul Imran ayat 97 Allah Ta'ala berfirman, fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim. Padanya, pada Bayatullah itu ayatun ada tanda-tanda bayyinatun yang nyata maqamu tempat Ibrahim. Ya, ada tempat Ibrahim sebagai tanda yang nyata. Wa man dakhaluhu barang siapa dan maka barang siapa yang memasukinya kana amina maka aman. Aman masa depannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Eh, apa namanya? Laisal jaja illal jannah. Haji itu. Hajan mabruran pahalanya adalah surga. Laisal jaza ilal jannah. Itu keamanan pertama. Jadi aman dah udah masa depannya deh gitu. Segala sesuatu yang kita cari nih di Korea Selatan, pengen pengen gelar, wah, pengen edukasi tinggi, nah, pengen apa namanya kenaikan. Mungkin di situ saya lihat tadi ada yang logonya BRIN. Mungkin itu pengen kenaikan jenjang angkat apa namanya? Pangkat gitu ya dengan sekolah itu di kantornya atau pengen karir kerja di Korea dan lain-lain gitu misalnya mungkin ada dong dosen segala macamnya itu tuh dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda haji dan umroh dari haji dan umroh itu ya itu memangkas atau menghilangkan kefakiran. Jadi kita yang nabung terus kemudian mengalokasikannya untuk berhaji, berkunjung ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, wah, itu nanti melimpah lagi apa namanya rezekinya itu. Cari jalan yang gak disangka-sangka. Karena ini bagian dari takwa. Walillahi 'alan nas hijjul bait. Makanya Allah tetapkan bagi manusia itu hijjul bait untuk mengunjungi, mengutarakan maksud, membawa maksud kepada al-bait, kepada rumah Allah Ta'ala. Manistato'a bagi tapi diwajibkannya bagi siapa yang mampu. Nah, kita sekarang yang ada di Korea Selatan ini, Masya Allah, dengan izin Allah, dengan qadarullah, kita memiliki kemampuan yang luar biasa di atas orang-orang yang ada di Indonesia. 270-an ribu setiap tahun berangkat dari Indonesia. Puluhan ribu di antara mereka itu orang kaya yang lewat Furoda tuh sebelumnya ya, sebelum sebelum hilang. Berapa?
18.000, yang paling murah sekali, paling miskin lah itu kira-kira ya, 18.000 dolar USD. Kemudian 20.000, 22.000, 25.000, bahkan 35.000 tuh ada package ya. Berarti berapa tuh? 600 juta ada Furoda. Tapi hari ini Furoda ditiadakan oleh MBS, Muhammad bin Salman, apa, Prince Crown ya, Crown Prince, apa tuh gimana yang benar? Itulah oke, putra mahkota ya. Wah, gitu ya, luar biasa tuh. Karena biasanya Pak Haji Furoda ini visanya itu dijual oleh keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan kan gede banget, ratusan orang tuh yang namanya Pangeran aja puluhan orang. Tapi tidak semuanya tidak tidak crowned gitu kan. Kalau si MBS nih crown prince. Nah, jual-jual tuh ke Indonesia tuh. Ada teman saya yang punya travel, katanya saya dapat ini 11.000, 10.000 dolar, visanya doang tuh, masya Allah. Nah, mereka yang punya affordability di atas rata-rata pun terkendala oleh kuota. Nah, yang di sini berarti, wah, masya Allah. Jadi kita ini, insya Allah, pada satu aspek itu sudah masuk pada manis tatoa, yaitu memiliki kemampuan untuk daftar berangkat, kira-kira gitu, atau punya kuota gitu. Tinggal mungkin masalah finansialnya aja. Nah, makanya Bayatullah Korea tuh bagi teman-teman yang perlu nabung dulu, nah ini jadi salah satu solusi. Itu pun bagi yang apa namanya, misalnya kalau nabung suka nggak disiplin gitu ya, susah disiplin, titipin ke kita gitu. Sebatas titipan saja seperti itu. Ilaihi sabila, untuk menempuh jalannya. Karena jalan ini adalah di antaranya sekarang dihadirkan buat kita nusuk. Wa man kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Tapi jangan sampai kita ini yang menjadi kafir. Kafir menolak apa? Menolak ya ini kewajiban ya. Ketika kita diberikan kemampuan terus kita aco-aco aja. Ah, saya kan nggak punya duit. Nah, tapi kan walaupun nggak punya duit kan pelajari dulu aja dulu caranya gitu. Jadi sini yang hadir sekarang ini 34 plus yang berdua mungkin gitu ya, sudah menempuh mengkaji ini, ikut kajian ini dan segala macam gitu ya, itu adalah ikhtiar, sudah dicatat oleh Allah SWT, jalan sedang berusaha menuju kepada hijjul bait. Ya, insya Allah. Allahumma amin ya. Pahalanya semoga tetap buat antum, sudah ikhtiar nih. Perkara duit, ya itu salah satu aja, bukan satu yang utama sebenarnya. Gitu. Banyak, sekali lagi bayangkan ada puluhan ribu orang di Indonesia sana punya duit banyak. Gitu, Masya Allah, ratusan juta gitu ya. Tapi nggak bisa berangkat gitu. Oke. Mungkin ini bagian awalnya aja yang saya spot di sini ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, bahkan ada perintah dari Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 196 bahwa sempurnakanlah haji dengan umroh itu lillahi ta'ala. Maka saya ingin mengajak, mari niat ini tuh memang hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat ini tuh jangan sampai muncul di tengah-tengah kita. Misalnya di antara antum nih, saya yakin ini banyak ini yang tabungannya sudah di atas 10 juta won gitu ya. Amin per orangnya. Sehingga kemampuan affordability masalah finansialnya juga udah oke. Nah, terus ya daftar nusuk gampang, tinggal klik 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 klik, beres gitu. eh Berangkat juga di sana, no issue, soal komunikasi dengan provider, no issue. Nah, maka memang PR besar adalah bagaimana eh supaya benar-benar lillah, terhindar dari niat-niat lain selain itu. Oh, ini prestis, oh ini, wah nanti ngonten viral nih, nah, gitu. Kalau haji dari Korea gitu, saya aja kan salah satu video saya ditonton 5,8 juta di TikTok gitu ya, Masya Allah. Sampai di interview sama berita-berita, apa namanya, news 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 network gitu ya, beberapa gitu. Begitu ya, itu sebagai ini aja. Baik. Nah, eh berikutnya saya ingin share screen-nya ke arah em, si nusuknya kali ya. Nah, Hajj nusuk. Kita buka aja di sini. Di Hajj nusuk ini sekarang by schedule. Ini kebetulan websitenya juga lagi ada, sudah ada pembaruannya jadi hijau hijau. Kemarin temanya nuansanya kuning. Waktu saya berapa menit lagi, Mas Ari? 10 menit lagi kali ya. Punten bergabung, saya Indonesia 15 sekarang Kang, sudah mas. masih Oh aman ya, Kang. silakan. Oh, ini ada yang dari Indonesia juga ya. Baik, oke, anyway. Nah, jadi ini nusuk ya bisa diakses, everyone can access this. Terus kemudian, nah itu emang ini intinya buat kita semuanya mah ini adalah accessible untuk dipelajari gitu ya. Nah, sekarang isunya adalah ini provider ini dulu. Nah, kita bisa lihat di sini belum listed. Kalau di versi yang lama, provider itu sudah muncul di sini nama-namanya. Ya, sudah muncul banyak sekali,
provider sekitar 12 kalau tidak salah ya, sebelumnya itu. Oke. Nah, sekarang ini belum muncul di platform yang baru diupdate kira-kira beberapa hari yang lalu ini tuh. Nah, si provider adalah sebuah perusahaan yang dia dikasih otoritas oleh Kementerian Haji Saudi Arabia untuk menyediakan package gitu. Flight, accommodation, catering, transportation, masyair. Masyair ini pengelolaan tenda di Mina Arafah ya. Tour guide, visa issuance juga authorized to them ya. Through through them lah gitu ya. Ya kira gitu. Di sini kita bisa milih yang standar, luxury, premium gitu. Kemarin uh, Mas Rian atau saya kayaknya pilih yang luxury kayaknya ya. Secara pejabat apa namanya plat merah ya BUMN. Hmm. Nah, pembagian zonasi segala macam itu diserahkan kepada provider gitu ya. Nah, dari Korea sih kebanyakan mulai dari standar ke premium ya pemilihannya gitu. Hotel memang ya sudah oke lah sebenarnya. Nah, apa namanya tuh? Tapi itu semuanya ada dua isu, teman-teman. Yang pertama itu adalah eh kita itu fokus aja sama package misalnya gitu. Peduli amat providernya saya, pokoknya yang penting package ya. Misalnya saya contohkan satu satu provider. Oke, sebentar ya. Teng teng. Mana ya? Bukunya, buku lagi. Foldernya sebentar. Banyakkan sesuatu nih. Oke, Haji 2025. Nah, ini misalnya. Satu provider yang tahun 2024 pernah kerjasama eh, sama saya pernah memakai itu, saya 2004 berangkat gitu ya. Nah ini misalnya dia sedia, nah ini ya, di berbagai package, bisa ditunjukin nggak ya? Atau screen aja ya, saya screen full screen, eh the whole screen. Nah misalnya ini ya, nah itu tuh pakai satu satu provider itu dia bisa apa? Dedicated untuk negara-negara origin gitu ya. Misalnya ini ini untuk Europe misalnya. Ini Australia and Oceania gitu kan. Korea included ya kan di Oceania Australia ini. Ada gambar Koreanya tuh ya, seperti itu misalnya. Nah, kayak gini ini tuh dari satu provider ya di sini dalam konteks Rawaf Mina namanya. Kemarin dari Korea tuh ikut dua ya, ada dua, ada yang Hisar, ada yang Rawaf Mina. Nah, saya tahun 2024 ikut Rawaf Mina. Ya, tahun 2025 kemarin itu grup yang Baitullah ini dititipnya ke Hisar. Gitu. Kita pengen nyoba aja tuh, terus terang ya, supaya eksperimen aja gitu. Nah, ini udah kalau luxury ya udah include HHR, speed train ya, service kayak gitu. Nah, konsekuensi dari milih-milih ini adalah ada dua isu ya. Yang pertama itu adalah kalau kita fokus pada satu provider, maka si provider ini akan berusaha membuat kita itu ya akan dapat gitu package itu. Itu intinya. Ya. Nah, ini masih premium ya, premium sampai ada premium shifting. Premium shifting ini artinya nanti pas di Mekah pindah hotel ya antara di Ajiziyah di dekat dengan apa Jamarot atau tenda Mina dengan dekat Masjidil Haram karena Masjidil Haram dengan Jamarot itu kan jauh sekitar 5-6 kilometer. Nah, terus kemudian ada hotel yang dekat pilihannya kalau lagi di Mina lagi di Mina tuh beberapa hari di situ bisa 5 hari, 4 hari itu dekat di Ajiziyah ya berarti dekat tuh bolak-balik gitu karena aktivitasnya di situ aja. Tapi kalau selepas hajian selesai itu kan sisa waktu itu di Masjidil Haram, maka pindah ke dekat Masjidil Haram itu lebih asik kira-kira gitu. Tapi itu konsekuensinya adalah bayar mahal kan kira gitu yang shifting ya. Kalau yang nggak shifting ya udah tetap aja di Ajiziyah, nanti naik bis aja ke masjidnya gitu kan. Nah kayak gini-gini ini adalah konsekuensi dari pilihan package ya. Ketika kita fokus di satu apa provider, maka kita akan disediakan package pilihan-pilihan package yang dia punya, tapi dipastikan kita akan dapat. Tapi kalau kita fokus sama budget misalnya, pokoknya saya nggak no issue soal siapa providernya. Yang penting dia mengakomodir jamaah dari Korea, terus kemudian apa namanya, saya war aja ikutan war gitu secara lepas. Nah di situ ada dua probabilitas ya. Yang pertama itu probabilitas adalah ya dapet sesuai dengan yang dicari gitu ya. Eh, atau bahkan ya dapat bahkan dengan lebih murah misalnya gitu. Jadi karena paket itu nggak ada yang beli,
sampai udah deadline, udah apa injury time, lalu kemudian diturunin harganya. Bisa seperti itu ya, walaupun kemungkinannya kecil gitu. Nah, atau nggak kebagian sama sekali gitu, nggak kebagian sama sekali, habis lah gitu, tentu kemana-mana udah nggak bisa gitu, kira-kira gitu. Oke, probabilitas itu ada. Di mana konsekuensinya kalau individual berarti kan gitu ya, nggak ikut grup, ya udah berarti di sana nanti benar-benar rely on si providernya. Kita jalan aja sendiri gitu. Apanya provider kan punya time scheduling segala macam gitu, tapi koordinasi sama mereka nggak intens gitu ya. Nah, tapi kalau in group misalnya gabung Baitullah Korea in group, nah itu ya udah pasti kami ini eh, dedicated sama partner, yaitu provider. Nah, provider sama provider pun akan dikasih pilihan mana nih. Nah, udah kita milih ini barang-barang, milih itu, paket itu gitu. Kalau yang ini berarti yang ini gitu, contohnya gitu ya, seperti itu. Nah, ini kan including Korea, ini global nih ya misalkan. Nah, yang global seperti ini paling murah ini kan biasanya, ini harganya sih nggak muncul di sini. Ini paling murah biasanya karena paket standar dan global, artinya semua orang hunting ke sini, kira-kira gitu. Tapi kalau yang kayak tadi Europe, orang Europe doang yang hunting. Kalau yang Australia Oceania, nah berarti kan cuma orang ya Australia dan Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan gitu ya yang hunting, gitu aja, ikutan war. Seperti itu sebuah konsekuensi gitu kan. Nah, eh, tapi kalau ikut grup itu juga bahkan mulai dari berawal persiapan sampai berangkat, sepanjang di sana terus dibimbing oleh mutawif yang dedicated dari kita ya. Eh itu kalau dari sana tuh, ini misalkan contoh ya. Nah, ini dia ada. Jadi service-nya, spoken language-nya itu Arabic, English, French, Urdu, itu yang mereka sediakan gitu. Ada English pun kan orang Arab juga gitu ya. Pernah kami alami waktu 2004 itu, oh, Ustadz nih mau bimbing pas pertama kali datang ke Masjidil Haram kan, kita umroh ya pertama kali. Eh, nah, eh, apa namanya? Dia bahasa Inggrisnya benar-benar belepotan gitu ya, luar biasa, sampai akhirnya ya udahlah, kan kamu bisa karena ke saya gitu ya, ya udah kamu aja ya, saya nggak usah. Akhirnya nggak jadi dia tuh gitu karena language barrier. Padahal beliau itu seorang doktor, syekh gitu ya, seperti itu. Tapi language barrier menjadi problem. Seperti itu, dan memang mereka tidak, karena jamaahnya banyak gitu ya, tidak begitu intens gitu kan. Tapi kalau ikut grup, kelebihannya adalah kita nanti ada dedicated, mutawif yang dedicated, pembimbing, terus kemudian eh, ya akan membarengi ya along the way, mohon maaf, nemenin terus, kira-kira gitu ya, itu kelebihan. Dan itu opsional buat kita semuanya gitu ya, di dalam konsep haji ini. Nah, nanti insya Allah dalam bahasan lebih lanjut, kalau teman-teman sudah join daftar segala macam, kita akan ada kelas khusus untuk ketika pemilihan package-nya itu ya. Misalnya ini saya ada slide yang ini nih. Jadi apa, thanks to, credit to ini Mas Edi ya, Mas Haji Edi Kurniawan di Busan yang bikinin ini nih. Karena 2024 bareng saya beliau gitu, luar biasa dedikasi untuk bantuin jamaah. Ini masalah apa, persiapan sampai ke package pembelian nanti, packaging segala macam gitu ya. Itu pengisian dan sebagainya di sini sudah disediakan tips. Nanti kita bisa bahas di lain kesempatan di waktu yang lebih panjang gitu ya. Nah, tapi eh di sini saya akan katakan bahwa secara schedule, mungkin saya akan berbicara schedule sekarang di bagian akhir ini. Insya Allah di akhir Desember, ya akhir Desember itu kita sudah bisa melihat package, mohon maaf, sudah bisa verification, ya sudah bisa verification. Kemarin tuh, mohon maaf, saya kasih pengumuman di grup Haji Korea itu ya. Di kita di grup tuh sudah ada 99 orang, mungkin 95 lah gitu. Sisanya ada admin di situ. Nah, saya bilang, ini pengumuman saya sebutkan aja di sini. Eh, Haji Nusuk itu seluruh dunia ya, ada 126 countries kalau nggak salah. Itu 36.000 yang berangkat ya, yang dapat pelayanan gitu. Tahun 2024, 2025 tuh 50.000. Nah, mereka itu semangatnya nambah terus, pengen nambah terus karena memang MBS ya, dia tuh bisnis oriented ya, benar-benar melihat ini tuh sebagai sebuah apa namanya, eh, peluang cuan yang luar biasa buat negaranya begitu ya.
Jadi betul-betul dikelola dengan ini. Makanya kan bisa bisa dibayangkan sama teman-teman dulu kita tuh mau haji dari sini ke KMF Travel, Golden Bridge atau Air One Travel dulu tuh ada Mekah Travel juga gitu ya. Atau ada Haji Mandiri dulu saya pernah inisiasi berangkat sendiri aja tanpa travel gitu. Duitnya nggak masuk ke pemerintah Saudi ke industri-industri ini nih, industri tourism ini si providers itu kan yang merupakan beberapa usahanya juga usaha-usaha turunannya dari usaha lokal gitu ya kayak grup Arajhi dan lain-lain gitu ya. Bank punya bank utama di Saudi sana. Itu nah sekarang terpusat dari 50.000 orang tuh berarti kalau dikalikan katakanlah sekitar rata-rata 10.000 dolar, ya berarti 10.000 kali 50.000 gitu ya berarti berapa tuh? 500 juta dolar. Nah gitu kan potensi cuannya. Hmm, volume ya sales volume. Seperti itu. Nah, eh, ke- insya Allah dalam 2 minggu ke depan itu eh, akan diumumkan kuota baru, kuota untuk tahun 2025 yang akan distribusikan ke provider dalam 2 minggu ke depan. Itu pengumuman dari Kementerian Haji kemarin saya setelah rapat dengan apa providers ya. Terus yang kedua itu paket yang dari Korea itu juga akan keluar di bulan November. Jadi dari providernya sudah ngasih bocoran, tapi belum di platform Nusuk, belum di sini. Cuman kitanya sudah dikasih package yang akan mereka sediakan karena si package itu juga kan di assign oleh Kementerian Saudinya kepada provider langsung gitu, penunjukan gitu kira-kira kamu di sini, kamu di sana gitu. Mereka gitu. Baru mereka ngejabarkan ke kita nanti gitu kan. Oh, Korea nih pilihan package-nya ini aja, hotel yang di sini aja dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Insya Allah 2 minggu ke depan akan ada kabar. Nah, karena kami di Baitullah Korea itu sudah memang berpartner dengan salah satu provider, gitu ya, Insya Allah. Nah, itu terus kemudian eh, mungkin teman-teman yang daftar di bulan akhir November ini, Desember, Januari itu sudah bisa mengalami yang namanya verifikasi. Kalau teman-teman sudah verifikasi, sudah verified ya, nanti itu baru kita tuh bisa ngelihat package-package itu di dalam, terus kemudian bisa top up di akhir Januari kisarannya, mungkin sekitar 20 Januari itu sudah bisa top up, katanya begitu. Top up tuh artinya di sini kan ada e-wallet. Nah, e-wallet. Jadi kita, oh ini siapa namanya misalkan itu ya. Nah, ini kan 00 SAR nih ya, Saudi Arabia Rial gitu ya. Nah, maka kita top up tuh pakai kredit card kita, debit card kita, itu bisa kita lakukan gitu kan. Biasanya teman-teman limited ya. Nah, ini salah satu kelebihannya kalau ikut gabung kita, grup kita, itu insya Allah dibantu juga. Kalau misalkan limit untuk top up-nya dari debit card atau kredit cardnya, kita bantu gitu ya insya Allah. Kita punya jalan tol lah kira-kira gitu ya yang kartunya gede limitnya misalkan seperti itu. Nah itu top up sudah bisa karena top up ini memang harus sedia di awal sebelum war ya, harus sedia di awal sebelum war. Ketika war diharapkan nilainya lebih lebih tinggi lah daripada apa namanya budget yang sudah dipasang di target-target apa namanya paketnya itu supaya pas check out beli set gitu ya purchase itu aman gitu kan tidak harus top up lagi pas war kan ya buru-buruan gitu walaupun sebetulnya ya nggak benar-benar kayak war 11-11-nya Shopee misalkan gitu ya nggak segitunya amat. Oke, itu terus kemudian kita juga nanti akan lakukan bareng-bareng mungkin war itu biasanya sih anu ya maghrib maghrib di sana kan di sana kan mulai hari itu maghrib jam 6 misalnya let's say di sini kan jam 12 tuh biasanya war tuh jam 1-an lah di sini jam 1 malam tuh gitu ya seperti itu. Hmm, terus kemudian jadi memang kurang lebih nih kita harus spending itu nanti di kisaran 11-an juta won lah gitu ya. Bisa jadi kita paket kita nanti cuma 10, sekian atau 11 tipis lah gitu ya. Seperti itu. Tapi 11 jutawan lebih itu mungkin harus kita siapkan gitu ya. Nah, uang yang di top up itu juga nanti bisa di refund ya, seperti itu. Jadi nanti kita bisa bahas lebih lanjut di lain kesempatan. Tapi saya sebagai kalimat penutup di sesi awal ini, saya ingin mengatakan bahwa eh ini kesempatan luar biasa dan teman-teman yang sekarang ada di sini menyaksikan misalkan dari Indonesia itu mungkin atau ada saudaranya yang dari Indonesia pengen hajian lewat Korea ini, insya Allah kami di Baitullah Korea bisa bantu ya. Tentu harganya beda gitu ya karena ada service di mana membuat Anda eligible gitu ya, di luar ERC gitu ya seperti itu kita punya caranya tentu confidential tapi insya Allah legal, tidak mengambil hak orang, tidak dolim, tidak menipu, tidak bohong-bohongan sebagainya. Tapi intinya mah karena kita sudah komunikasi juga dengan pihak apa namanya itu
si si provider itu ya mengacu tentunya kepada ketentuan dari nusuknya sebagai platform pusat ya Kementerian Haji langsung itu bisa kita bisa mengakomodir yang non ERC gitu lewat kami itu insya Allah gitu ya kita sudah ada koordinasi seperti itu insya Allah jadi bisa disounding ke yang di Indonesianya terutama yang punya affordability tinggi mau mau hajian selama ini pakai Furoda udah nyiapin duit, duit misalkan 300, 350, 400, 500 bahkan gitu. Nah, insya Allah tentu di bawah itu package kita dari Korea ini gitu kan. Tetapi tentunya di atas yang kalau kita harus ke spending sendiri buat teman-teman yang sudah punya ARC, punya punya apa sih disebutnya sekarang mah resident card ya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa diskusi lebih lanjutkan ya pertanyaan-pertanyaan melalui pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya insya Allah. Aku lupa wastagfirullahaladzim dikembalikan kepada MC dulu untuk dilanjutkan. Nah, enggak. Siap, jazakallah Kang Gilar atas penjelasannya. Ini sambil menunggu Kang Rian sudah kembali tadi soalnya di Kang Rian di Indonesia masih waktunya maghrib, Kang Gilar, jadi sedikit eh, apa Kalau gitu bisa cut aja off pertanyaan dulu. Mm-mm. kamera. Siap. Mangga Akang Teteh sekalian, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau mungkin mengawali ya, Kang Gilar pertanyaan ini juga titipan ya, titipan pertanyaan juga sebenarnya. Jadi kan berarti secara eh, alurnya teman-teman di Korea ini yang secara umum, berarti kan teman-teman di Muska secara umum kan eh, ketika mereka sudah punya ARC, berarti mereka sudah bisa mengakses nusuk itu secara langsung ya, Kang Gilar. Di waktu tertentu ataukah sebenarnya harus di waktu war pertama kali dibuka itu sebenarnya? Oke, siap. Ya, sekarang teman-teman udah bisa eh, mengakses apapun yang ada di sini, dalam artian bisa registrasi, terus kemudian login. Nanti kan apa namanya fasenya itu sekarang ini kita tuh bisa daftar aja ya bisa daftar tapi verifikasinya belum nanti akan sampai ujungnya statusnya itu ya kalau kita pencet daftar ini kan ya biasa ini teman-teman bisa cobalah milih Korea gitu kan tet sudah selesai nah tuh bisa habis itu login gitu kan nah ketika kita login itu kita akan masuk ke fase ke aduh kenapa harus begini ke verifikasi ya apa upload upload data lah upload data ya paspor kemudian aduh apa ini harus pakai autentifikasi hmm, eh, upload paspor sorry ya paspor betul pas foto sama ID card ya tiga itu aja eh nah terus kemudian hmm, kita akan under verification statusnya itu ya under verification nah kayak gini itu kan di sini kayak punya oh ini kan punya 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 orang nih saya bukan punya saya ya misalkan application submitted successfully tapi under review gitu kayak gitu aja ini yang bisa kita lihat ya cuma ini aja udah selesai gitu begitu kita klik ini juga belum ada apa-apanya tuh kosong gitu package juga belum ada apa-apanya gitu karena kita masih under review dalam proses verificationnya udah sebatas ini aja nih showcase aja kan showcase gitu. Nanti kalau ya tadi saya bilang di bulan Desember itulah nanti kita verification akan terjadi sampai Januari akhir. Nah, disitulah ketika sudah verified kita bisa melihat package-package. Tetapi bagi yang ikut grup gitu ya, ikut kami nih kayak grup Baitullah gitu ya bersama Imuska juga tentunya apa kolaborasi kita. Karena kita kan organisasi non profit ya, itu insya Allah ya sudah dedicated providernya, package-nya. Artinya package-nya kita sudah tahu duluan sebelum muncul di sini. Gitu. Package-nya sudah tahu duluan. Oh, harganya segini, hotelnya di sini, berapa hari, dan sebagainya. Termasuk opsi-opsi mungkin teman-teman ketika nanti package-nya itu dari sini tuh sekian hari gitu ya. Dari sananya default-nya. Terus kemudian eh, apa pengen pengen nambah pengen apa pengen nambah hari gitu ya atau mengurangi hari nah itu bisa kita atur
kayak gitu ya. Nah, seperti ini misalkan, oh ini misalkan check in, yang ini kan 4 hari nih di Madinah ya, Madinah. Kelihatan ya teman-teman ya, package yang apa ini yang warna hijau nih. Nah, check in di Asofa, Hotel Asofa, check in 23 Mei waktu itu kan, akhir Mei kita berangkat ya, tahun lalu. Check out 26 ya kan, 3 hari 3 malam aja berarti kan ini. Nah, eh, tapi teman-teman misalnya bisanya itu di hari lain, nah itu kita bisa aturkan, bisa bantu. Atau Mekahnya aja yang dikurangian. Mekah nih eh, masuk 26, keluar 12 Juni. Itu berapa hari tuh? 16 hari ya. 16 hari ya kan? 4 hari di Mei, 12 apa 12 hari di Jun gitu. Nah, itu eh, pengen exitnya lebih dulu karena izin dari profesor misalnya itu tidak sebanyak yang seharusnya di sini 20 hari. Ini kan 20 hari total ya. 21 lah including perjalanan gitu ya. Seperti itu. Eh, Mungkin itu jawabannya. Siap, Kang Gilar. Sebelum Hmm. lanjut ke Kang Rian mungkin ya. Kang Rian sudah kembali. Ini ada satu Oke. pertanyaan dari Kang Anugrah Pratama. Mm-mm. Mungkin mau disampaikan langsung atau saya bacakan chatnya ya, Kang Anugrah. Ya, bacakan Mau aja open udah nih. ngetik mah. Mm-mm. Jadi, Assalamualaikum Kang Gilar. Saya mau tanya, tadi Akang sempat bilang kalau uang yang harus disiapkan sekitar 11 juta won. Kalau saya tidak Mm-mm, salah mm-mm. tangkap. Tapi di slide sekitar 90 juta Mm-mm. rupiah, 8 juta won. Jadi yang benar yang Oh mana ini? ya, oke, siap, sip. Enggak. Oke. Nah ini ya, di layar kelihatan nggak ini? Ini eh, angka 90 juta yang teman-teman tadi lihat gitu ya. Yang ini nih, eh ini judulnya lihat dulu di atas tuh. Itu namanya last minute package. Ya, yang ini tuh. Jadi kan saya tadi sempat bilang, kalau teman-teman nggak ikut grup, nggak dedicated ininya, apa namanya, package dan providernya, ya kan, dari awal nggak dedicated, nggak ada partnership gitu. Artinya randomly, bukan randomly, pokoknya in the jungle of war gitu ya. Wah, cari aja. Nah, ada kemungkinan saya bilang di last minute package itu turun harga. Nah, ini ya diantaranya. Misalnya ini kan dari MCDC providernya namanya. Itu dia 16.000 SAR. 16.000 SAR itu ya total apa 6.000 SAR, bisa sambil googling lah teman-teman ya. 16 16.000, 16.000, 166 17 lah gitu ya. 17.000 SAR, aduh, SAR IDR, apa IDR ya, IDR aja ya, misalnya kan 75 juta tuh bahkan gitu kan. Terus kemudian yang ini bahkan si Arajhi nih, Arajhi, tapi dia eh, 24 hari bahkan. Dan shifting itu kan harusnya mahal karena dia pindah nanti eh, pas 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 Arafah Mina, hotelnya di Al-Jizyah ya. Di ketika beres, hajiannya udah beres, itu di Mekah, di dekat Makkah, Masjidil Haram. Tapi dia cuma 15.000, 15.000 besar ini kan berarti cuma berapa tuh, murah banget ya. Masya Allah tuh cuma 67 juta aja rupiah gitu ya. Nah, yang ini juga sama. Jadi ini last minute package which is super rare ya, super rare. Dan ya, tapi ini adalah kesempatan buat teman-teman yang memang alhamdulillah ya bisa bisa apa browsing sendiri, apa surfing sendiri di mana, di surfing di dalam lautan package gitu. Nah, tapi kalau package yang nah ini misalkan ini tahun 2024 kami nih ya. Nah, ini kan kelihatan di pojokan sini nih kalau teman-teman perhatikan nih. Pojokan sini itu 61.000 ya, 61.000 mana ya? Sini ada nggak di awal? Mana ya? Yang ini sih kelihatannya di sini nih, yang paling kelihatan. Nah ini dia sih, di 61.000. Nah ini dia berdua atau berempat ya, berdua kayaknya sih dia. Berdua ya, 61 atau bersatu, kita lihat cek aja deh. 61.500 ketika di sini ini yang nyusun Pak Edi ya, Dokter Edi. 61.000 itu 280, berarti ber, berberapa, bertiga kayak atau berdua kayaknya ini. Berdua ini ya. Berdua. Eh, Kan beliau sama istrinya ya. Salah, kebanyakan ini 615, sorry. 615 000 00.
Ya, 273 juta berarti berdua ini. 273 dibagi 2, 136. Nah, benar. Tahun 2024 itu ini 10,6 juta waktu itu, 130 jutaan. Itu yang paket yang dari awal kita sudah dedicated. Nah, harga ini teman-teman, perhatikan yang ini nih. Nah, ini ada dari Albait nih. Providernya namanya Albait. Albait ini cuma 15.900 real. Dia dari awal sudah seperti ini, bukan pas last minute package ya. Ini dari awal. Nah, tapi dia itu apa itu namanya? 15 hari sampai 24 hari, terus kemudian hotelnya itu adalah apartemen, bukan hotel ya, apartemen gitu, kayak losmen gitulah. Oke. Nah, ada yang murah itu buat teman-teman yang mau sendiri ya di luar grup silakan. Itu murah banget ini, 16 ribu real, berarti kan ini cuma 7 jutaan kali, ya kan? Kayak gitu. Eh itu di awal. Tapi ini diperebutkan seluruh dunia tuh. Yang kayak gini-gini. Nggak bakalan kebagian. Jadi ini muncul, tapi wah. Dan itu kan kami kalau di, ini misalkan ya, di package eh, ini tuh package update di Excel yang mereka ini kan layangkan ke kami sebagai partner waktu itu, sebelum war itu sudah ada, oh ini paket Trawaf Holiday 367 misalkan yang ini nih. Itu 258 ini available, dan dia akan update 258 package yang available, dan dia akan update juga ada 200 misalnya 70 yang udah masukin ke keranjang. Kan ini si nusuk ini kayak belanja di Shopee aja tuh gitu. Masukin ke keranjang. Nah, yang masukin ke keranjang yang apa disebutnya reserve ya, di reservation itu udah banyak, cuman kan nanti pas check outnya nanti kan gitu, pas war itu. Tapi dia kabari gitu bahwa yang ini tuh wah dihunting banyak orang gitu. Bahkan misalnya waktu itu saya inget ya yang Raw of Legend ini nih, Raw of Legend 2382 nih 137 itu yang huntingnya 400 kayak gitu. Nah, seperti itu. Itu kan hal-hal seperti ini itu dikoordinasikan sama dari provider kalau ikut grup. Kalau nggak ikut grup, ini semua itu blind blind, kita nggak tahu yang mana, cuman ada possibility, ada probabilitas untuk dapetin yang last minute package. Itu aja apa namanya trikinya ya, tricky stage-nya gitu. Kalau kita war sendirian, ada kemungkinan dapat last minute package di mana package itu loh luxury, bayangkan yang tengah nih. Luxury shifting pula cuma 15.000 alias cuma sekitar 70 juta rupiah gitu. Tapi kalau ikut grup itu akan dipastikan sesuai dengan yang dari awal gitu. Oh, harganya segini, harinya segini, hotelnya begini, dan seterusnya dan sebagainya gitu. Itu mungkin ya jawabannya untuk tadi Mas siapa, Nugraha. Mohon maaf, Siap, Kang Gilar. Nugrah Hatur ya, nuhun. Nugrah. Terima kasih Iya, penjelasannya. sama-sama. Mari. Ini sudah banyak pertanyaan juga, namun mungkin sebelum kita lanjut ke tanya jawab, kita berikan kesempatan Kang Kang Rian Rian juga dulu, ya monggo, silakan. untuk menyampaikan pengalamannya yang terbaru ya Kang Rian ya terkait berangkat haji dari Korea. Silakan Kang Rian, sudah ini Baik, co-host. siap. Insya Allah coba ntar ya. Yes. Apakah sudah terlihat? Sedang loading. Kang Rian. Sudah. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya ya, nikmat iman, nikmat Islam dan berbagai nikmat lainnya yang insya Allah telah Allah berikan kepada kita sampai kita bisa berkumpul ya dalam forum ini yang ya Alhamdulillah, ini merupakan forum yang luar biasa ya. Alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan juga oleh Muska. Terima kasih telah mengundang. Ya mungkin tidak akan panjang lebar juga. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh uh, Ustadz Gilar, Kak Gilar. Jadi ya mungkin
yang akan saya sampaikan lebih ke sharing pengalaman mungkin ya, lebih ke sharing pengalaman apa yang telah terjadi uh, proses haji selama proses haji di dari Korea gitu ya. Jadi tentunya saya dan istri sangat bersyukur gitu ya bisa dapat kesempatan untuk haji dari Korea. Memang ya insya Allah ini semua berkat memang kehendak Allah gitu ya, karena kehendak Allah dan berkat kita semua tentunya. Terima kasih juga pasti banyak doa-doa dari orang tua, wasilah dari orang tua, dari teman-teman, dari saudara-saudara, dan mungkin juga doa ketika umroh dulu. Se- Sekedar sharing saja dulu tahun 2023 sempat umroh juga ya. Dan ya mungkin itu ada bagian dari doa saya juga di doa saya pas umroh itu. Memang ada spesifik saya sempat dari salah satu doanya itu kurang lebih intinya sih ingin jika Allah mengizinkan dan itu memang terbaik agar kita saya dan istri ya dan keluarga tuh bisa dipermudah dalam kembali lagi untuk bertemu atau menjadi tamu Allah di dalam keadaan lain yaitu dalam keadaan berhaji dengan kondisi yang kondisi apa ya dalam kondisi masih muda karena kan kita kalau masih muda fisiknya bisa lebih baik lah uh, harapannya seperti itu dan juga dengan fasilitas yang baik dan seterusnya gitu ya karena kan ya asumsi oh itu saya berpikir ya semoga ini kalau yang terbaik kan pada saat itu ya dapat haji furoda gitu ya namun mungkin dari doa tersebut ya Allah menggantikannya dengan hal lain ya dengan haji dari Korea. Jadi ini haji dari Korea bahkan ya bisa jadi hampir mirip lah dengan Furoda. Bahkan pada tahun ini kan Furoda ya sudah disampaikan juga mungkin sama Kang Gilar sebelumnya Furoda pada tahun ini pun tidak ada gitu ya sempat dihapuskan dan ya diganti ya Alhamdulillah Allah mengganti dengan hal lain ya. Ya Alhamdulillah bisa berangkat dengan haji menggunakan fasilitas nusuk ya. Seperti itu mungkin sebagai awalan. Insya Allah itu hal yang bisa ya harapannya bisa menginspirasi juga ya buat teman-teman yang ingin haji dari Korea karena di luar ekspektasi awalnya karena maksudnya ekspektasi ya pasti semua berharap tapi uh, plannya sebenarnya tidak seperti itu tapi Allah berikan kemudahan gitu ya sampai awalnya juga karena sempat pesimis ya karena itu waktu puncak haji itu adalah waktu saya sidang tesis jadi ya sempat bernegosiasi juga dengan profesor dan alhamdulillah Allah bukakan jalan seluas-luasnya dan ya diberikan izin gitu ya, diberikan izin dari departemen dan dari profesor untuk digeser waktu sidangnya setelah pulang haji. Udah seperti itu. Dan ya berlanjut ke motivasi berhaji ya, motivasi berhaji ya, ini sebenarnya hal yang sangat fundamental tapi sangat berpengaruh pada aktivitas haji kita gitu. Dan sudah dijelaskan juga oleh Kang Gilar ya, harapannya tidak mengulang lagi. Dia dijelaskan tadi di surat Al-Baqarah ayat 196 ya harapannya haji kita ini dilakukan karena Allah gitu ya karena mengharapkan ridha Allah dan melaksanakan perintah Allah dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima yang dijelaskan oleh hadis Arba'in ketiga ya dan Rasulullah SAW bersabda Islam itu dibangun atas 5 dasar syahadat lalu sesembahan ya syahadat lalu menegakkan sholat zakat haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Selain itu juga di Ali Imran ayat 297 yang sudah dijelaskan juga ya oleh Kang Gilar sebelumnya mungkin kita belum janjian tadi materinya apa saja tapi intinya sih itu ya di sini dijelaskan keutamaannya keutamaan waktu dan keutamaan tempat ya lebih lanjut mengenai karena untuk menguatkan apa ya namanya motivasi kita kita ada baiknya memahami juga faedahnya atau keutamaan dari haji atau umroh itu sendiri karena kenapa saya menyinggung juga mengenai umroh karena itu sangat bersinggungan ya antara haji dan umroh ya dijelaskan dari berbagai hadis ini hanya secuil dari hadis masih banyak lagi hadis-hadis dan dalil-dalil lain ya umroh ke umroh berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga ini yang harapannya bisa kita dapatkan
Lakukanlah haji dan umroh berulang-ulang karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana api membersihkan karat besi, emas dan perak, dan haji atau umroh yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Itu slide-nya sih tidak bergerak Kang, kayaknya. Oh, ya, sebelum gerak sepertinya, Kang. Masih yang slide awal. Afwan. Coba nih stop share dulu. Gini aja deh, coba. Bakal kelihatan sekarang? Nah, sudah, Kang. Ya, ya. Afwan, afwan. Ya, semoga sudah terlihat. Ya, Sudah, sudah kelihatan. ya tadi mungkin bisa dilihat saja ya mengenai keutamaannya. Pertama tadi mengenai keutamaan haji dan umroh penghapus dosa, terus berharap balasannya surga, dan anjuran setiap 5 tahun ini sebenarnya Ani baru tahu juga ada hadis ini sempat disinggung oleh Ustadz Nur Hadi ya, dan ini Masya Allah jadi sebagai pengingat juga bagi teman-teman semua. Eh, Rasulullah bersabda, Allah berfirman ya, sesungguhnya hamba yang aku beri kesehatan pada fisiknya dan aku luangkan kehidupannya, jika berlalu 5 tahun baginya tidak datang kepadaku, maka sungguh dia telah terhalang. Maksudnya ya, dia telah terhalang dari hal-hal baik gitu ya. Jadi memang bukan kewajiban, tapi mungkin ada hal-hal baik yang atau keberkahan yang bakal terhalang kalau misalnya kita tidak menyengajakan untuk datang atau berkunjung ke rumah Allah tersebut ya, ke Baitullah. Dan ya kalau memang ada kesempatan, memang ada rezeki, ada waktu, ada kekuatan fisik dan seterusnya, ya semoga bisa dipermudah untuk ke sana gitu ya. Dan ada hal yang lebih utama lagi, mungkin sebenarnya semuanya utama, tapi ya, yang spesial juga di haji ya hari Arafah gitu ya. Hari Arafah itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah, Al-Hajju Arafah, yang artinya haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Jadi ini sangat utama. Bahkan kalau pas hari Arafah itu orang-orang yang sedang sakit, orang yang memang tidak bisa bergerak gitu ya, masih sangat sulit untuk para jamaah haji yang memang harus tidak mampu lah untuk menginap di uh, Mina dan lanjut ke Arafah. Uh, Dia hanya walaupun hanya beberapa menit di waktu keutamaan Arafah itu dari Ba'da Zuhur sampai sebelum Maghrib menggunakan ambulans gitu ya. Jadi memang kita lihat ada beberapa ambulans yang sengaja di sana, mereka berdoa sebanyak-banyaknya di waktu tersebut, dan eh, dijelaskan juga ya di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman apa yang diinginkan oleh mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa hari Arafah ini ya sebaik-baiknya doa gitu, waktu yang sangat mustajab. Jadi di sini ada dua keutamaan ya. Jadi ini mungkin ada sempat ada pertanyaan apakah keutamaan doa ini hanya khusus pada orang yang wukuf di Arafah saja atau bagi orang yang tidak menunaikan haji juga merasakan impact yang sama gitu ya. Ternyata mustajabnya waktu itu uh, berlaku untuk umum gitu ya. Bahkan orang yang di Indonesia pun pada waktu Arafah dianjurkan untuk sebanyak-banyaknya berdoa. Namun yang lebih spesial ketika kita sedang wukuf di Arafah, kita menggabungkan dua keutamaan yaitu waktu dan tempat ya, antara waktunya di waktu Arafah dan tempatnya di Arafah itu sendiri gitu ya. Jadi harapannya bisa banyak hal-hal baik yang akan Allah turunkan di waktu tersebut. Ya baik, untuk persiapan administrasi dan kuota mungkin tadi sudah sempat disinggung oleh Kang Gilar ya mengenai penggunaan aplikasi Nusuk ya, seperti yang telah dijelaskan. Yang sebagai informasi saja, aplikasi Nusuk ini mungkin sudah digunakan sebenarnya beberapa tahun terakhir oleh Presiden eh, Presiden Saudi sendiri, dan akhirnya di-open kepada negara-negara non-Muslim ya, khususnya non-Muslim termasuk Korea, dan kita dapat kesempatan yang sama layaknya pemerintah warga negara Saudi. Bahkan yang warga negara Saudi sendiri atau residen lebih terbatas tuh waktunya. Mereka mungkin kalau nggak salah untuk boleh mengajukan haji lagi setiap 5 tahun, atau saya mungkin perlu diklarifikasi lebih lanjut. Tapi intinya tidak tidak sebebas orang-orang di negara non-Muslim seperti di Korea bisa hampir tiap tahun gitu berangkat.
Saya sempat bertemu juga dengan jamaah haji dari Eropa, dari Amerika dan negara-negara lain. Itu ada beberapa jamaah yang hampir tiap tahun mereka berangkat karena memang dapat spesial case tersebut gitu ya, spesial fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Saudi. Ya, mungkin sedikit case yang terjadi pada saya pribadi ya sempat beberapa kali itu ya memang ada agak tricky ya pas kita upload data-data di aplikasi Nusuk, mulai dari revisi. Jadi bolak-balik tuh ada kayak seperti apply visa aja ya, ada kita jadi input beberapa data dari data tersebut. Kalaupun ada yang kurang biasanya balik lagi suruh diperbaiki kayak tanggal expired ERC, terus tempat issue paspor kan biasanya. Kadang-kadang kalau yang isunya di KBRI, Seoul tuh kalau nggak salah sempat harus disesuaikan lah lokasi tempatnya, terus ya hal-hal kecil biasanya eh harus sabar lah, harus sabar untuk mengulang hal-hal tersebut. Bahkan sempat juga ini error yang mungkin cukup masif ya terjadi di hampir semua jamaah, diminta untuk verifikasi password ke eh, kedutaan besar Saudi. Sempat saya coba tanyakan juga, sempat beremail ke pemerintah Saudi, sempat telepon juga. Ternyata ya memang ada miskom antara imigrasi, aplikasi nusuk, dan pemerintah Saudi. Dan akhirnya bisa diklarifikasi di akhir bahwa kita tidak perlu ada proses manual lah, tidak ada proses verifikasi manual membawa paspor ke Saudi atau ke embassy Saudi. Jadi cukup scan aja dan dari scan tersebut alhamdulillah bisa bisa di approve lah. Di, memang memang tinggal kalau nggak salah tinggal beberapa pekan sebelum waktu haji itu baru approve. Jadi ya ini memang sempat bikin deg-degan juga ya di akhir-akhir, tapi ya alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk dapat visa yang issue. Nah, bahkan ada satu case ya, salah satu jamaah dari Korea juga, salah satu WNI juga, teman-teman yang berangkat, ada satu orang Mas Bima namanya ya, dia sempat tidak sinkron nih data antara nusuk dan imigrasi Saudi. Jadi sudah sempat di aplikasi nusuk itu sudah issued gitu status visanya. Namun ternyata pas dicek di aplikasi imigrasinya Saudi itu masih belum keluar datanya. Nah, ini sempat ke pending keberangkatannya, dia tidak sempat berangkat. Jadi ketika jamaah yung eh, tas-tas kecil dan seterusnya ya, itu sudah ada. Jadi kita tidak perlu bawa terlalu banyak. Jadi ya, bisa dibilang mungkin hanya bawa perlengkapan inti saja ya, perlengkapan inti kayak pakaian pribadi atau obat-obatan pribadi. Sebenarnya kipas juga disiapkan. Nih, kipas disiapkan, semprotan wajah juga disiapkan. Ya kalau mungkin ada obat pribadi boleh dibawa, vitamin ya boleh disiapkan juga. Nah mungkin makanan ya, mungkin kalau makanan karena kita bergabung dengan jamaah, kalau saat itu kita janjian dari Baitullah Korea sempat bekerja sama dengan KMF dan juga KMF menunjuk travelnya Hisar ya. Hisar itu travel dari sebenarnya Turki, eh, tapi mutawifnya itu dari Indonesia juga. Jadi pembimbingnya memang full bahasa Indonesia, walaupun karena ada beberapa paket juga. Kalau saya pribadi waktu itu ikut paketnya yang short ya, karena memang terbatas approval dari profesor hanya 2 pekan, 2 pekan nggak masalah. Nah sementara teman-teman yang lain ada yang 3 pekan ya. Jadi kalau rombongan Indonesia yang ikut short pada saat itu hanya 5 orang. Jadi kita sempat bergabung dengan rombongan internasional juga, tapi pas sudah di Mekah bergabung dengan teman-teman Indonesia lainnya. Dan pada saat itu cuacanya cukup ekstrim ya, ekstrim sampai 45 sampai 50 derajat. Jadi ya kalau dibanding mungkin yang sudah pernah ke Saudi atau ke Mekah hal yang biasa, tapi bagi yang baru pertama atau
belum pernah merasakan cuaca ekstrim, ini memang jadi tantangan juga ya. Jadi mungkin perlu dipersiapkan. Ya kalau tidak salah di tahun 2026 ini cuacanya lebih bersahabat ya, sudah tidak tidak puncak-puncaknya summer, sudah mulai masuk ke spring kayaknya. Harapannya bisa lebih baik. Ya, ini tadi sudah disampaikan juga ya, tadi ada kalau pengalaman saya pribadi kemarin pakai bersama teman-teman dari Hisar ya, atau dari Baitullah Korea, mereka menyiapkan custom group ya. Kalau yang custom group paket long itu ya 3 pekan, bahkan untuk pesawatnya pun di booking bersama gitu. Jadi pesawatnya bersama sampai 40 seat kalau nggak salah. Dan kalau saya pribadi ikut yang short, jadi cuma 2 pekan. Untuk pesawatnya memang agak berbeda. Ya ada perbedaan harga juga. Ya alhamdulillah, tapi masih bisa masuk lah dengan hal tersebut. Terus kalau misalnya memang ini dirasa eh, terlalu tidak cukup dengan budgetnya, bisa banyak alternatif lain. Karena kemarin teman juga ada yang paket mandiri ya, kayak via Nusuk. Eh, Mungkin teman-teman juga sudah mengenal orangnya. Ada di antara kita juga ada itu Kadif dakwah ya, ada Mas Arsyad dan istrinya ya, Ketua Rumah Isa juga ngambil paket ini, dan sebenarnya tidak jauh berbeda, semuanya hampir sama. Ya mungkin bedanya lebih kalau di paket grup kita bersama WNI juga, tapi ujung-ujungnya kita ketemu juga kok di sana. Itu mengenai keuangan juga nih, ya sebenarnya sangat mudah di sana. Kita bisa pakai ATM, bisa pakai kartu-kartu yang ada, kartu B, kartu dari Indonesia ataupun kartu dari Korea. Tapi pada saat itu karena saya sebagai student ya, kalau student kalau nggak salah memang keterbatasan akses bank kartu itu tidak boleh ngambil uang di sana. Tapi untuk transaksi bisa. Tapi untuk pengambilan uang malah lebih mudah menggunakan kartu bank dari Indonesia. Hampir semua kartu bank dari Indonesia bisa digunakan untuk penarikan uang. Dan sebagian teman-teman juga ada yang sempat lakukan penukaran uang terlebih dahulu di Korea, tapi kalau saya pribadi sih tidak nukar uang di sini ya, tidak nukar uang di Korea, langsung ngambil uang di sana karena mostly juga transaksi menggunakan kartu. Dan untuk internet ataupun SIM card banyak opsinya ya. Bisa menggunakan eSIM atau pakai SIM lokal, dan bahkan kalau pakai mau paling oke sih sebenarnya pakai Telkomsel ya, Telkomsel atau SIM card dia dari Indonesia, dan pilih roaming, aktivasi roaming, karena eh, di beberapa tempat ada yang bagus, ada yang kurang bagus gitu providernya, provider networknya ya. Jadi kalau pakai roaming Telkomsel itu kita bisa milih, nanti bisa milih mau pakai yang STC, Zen atau mobil. Itu lebih fleksibel, tapi mungkin sedikit lebih mahal daripada eSIM. Persiapan fisik dan mental ini mungkin agak jauh ke proses ini, tapi ini menurut saya cukup penting untuk dipersiapkan ya. Mulai dari persiapan fisik, paling nggak harus olahraga ringan lah 30 sampai 60 menit, dan karena mostly kita banyaknya jalan ya, ini bisa dilihat di sini, ini tracker waktu pas saya di sana ya. Selama tanggal 29 Mei sampai dengan 12 Juni, ya rata-rata mungkin sekitar ya dari 10 kilometer sampai 34 kilometer per hari lah ini jalan kakinya. Yang 36 kilometer ini ketika dari Musdalifah ya, kayaknya dari Musdalifah ke Jamarot ya pada hari tanggal 10 Zulhijjah, ini memang yang sangat eh, cukup ini ya, cukup menantang ya pada saat itu, di suasana cukup panas juga. Ya Alhamdulillah, karena beramai-ramai bersama jamaah lain, Allah permudah lah semuanya. Lalu ya memang karena memang kita jamaahnya tidak terlalu banyak, ya harus siap mandiri lah pada urusan logistik, tapi semua alhamdulillah dipermudah oleh Allah, dan dari pihak provider dan travel pun cukup baik lah, cukup baik pelayanannya. Dan untuk izin ya harapannya bisa mulai
jauh-jauh hari sounding ke, kalau misalnya yang dari yang sedang berkuliah, sounding ke profesornya jauh-jauh hari supaya ya harapannya bisa dapat approval lah. Ya, gitu. Nah, ini mungkin sebagai catatan penutup ya, dan spirit haji, mumpung masih ada di Korea, mumpung atau di negara non-Muslim lainnya ya, tapi karena ini spesifik kita bahasnya di Muska ya, ya harapannya ini kesempatan yang sangat langka gitu ya. Mungkin sudah sounding beberapa kali oleh Kang Gilar juga betapa mahalnya ya haji dari Indonesia, dan bahkan yang haji plus pun masih harus menunggu ya. Ini bisa dibilang setara furoda, ya ya mungkin mengenai fasilitas bisa disesuaikan dengan tinggal dipilih saja dari marketplace yang ada. Tapi kuotanya insya Allah so far sih kuotanya masih terbuka lebih luas. Terus banyak peluang lah tanpa harus antri panjang. Intinya sih harus butuh kesabaran, balikin lagi niatnya untuk melaksanakan perintah Allah, dan ya semoga Allah mudahkan buat kita semua jadi tamu Allah ya. Dan ya persiapkan ikhtiar terbaik, tapi jangan lupakan doa, karena menjadi tamu Allah bukan soal mampu tapi soal diundang ya, undang atau tidak. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukuran jazakumullah khair ya, semoga Allah permudah kita untuk berangkat ke Baitullah ya, dan menerima semua amal dan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Jazakallah Kang Rian sudah menyampaikan Ya, pengalaman barunya ya terkait haji ya dari Korea. alhamdulillah. Mungkin ini kita masuk ke sesi selanjutnya ya, Akang tanya jawab sesi lanjutan. Mungkin ini ada dua pertanyaan yang cukup mirip sebenarnya. Eh, Mungkin bisa dari Kang Gila dan mungkin nanti bisa ditambah dari Kang Rian. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin mencoba untuk diperjelas kembali kelebihan dan kekurangan kalau kita berangkat haji dari Korea itu apa, dan apakah ada waktu tunggu itu. Kan kalau di Indonesia kita ada waktu tunggu sampai belasan tahun ya. Apa kalau di Korea apakah ada waktu tunggu? Mangga mungkin Kang dilihat dulu nanti bisa ditambah sama. Silakan. Ya, ini mah biar ringkas saja karena ini kan pertanyaan sudah obvious ya, answernya ya. Di Indonesia ya sudah, bahkan di Indonesia itu sebagian ustadz berfatwa tidak wajib karena antrian begitu panjang puluhan tahun gitu ya. Itu. Dan di sini ya udah Anda mau kalau udah punya uang besok Mei pertengahan insya Allah bisa berangkat gitu. Itu saja selesai. eh saya kira itu kalau itu kita peringkas saja jawabannya karena itu terlalu obvious saya jawabannya. Siap, siap. Hmm. Kang Dilar. Ya, berarti memang nggak ada waktu tunggu ya, Kang. Ya, ya langsung berangkat. Artinya Langsung pokoknya kalau berangkat. Anda punya duit itu Anda tuh wajib. Kalau nggak berangkat, dosa, dosa besar. Sampai Rasulullah SAW itu mengancam kalau punya kemampuan haji tahun depan gitu ya, yaitu tahun ya sekarang lah, 1447. Tapi tidak meniatkan berangkat haji, itu jadi Yahudi aja atau Nasrani aja gitu. Jadi memang bagi yang di sini tuh kalau memang ada uang tabungan bisa nabung dan seterusnya memang harus mengikhtiarkan ya, meniatkan minimal gitu. Kalau yang di Indonesia justru itu tadi karena kemampuan yang nggak ada, kemampuan apa? Kemampuan akses. Jadi justru bahkan eh, nggak wajib-wajib gitu akhirnya karena antrian panjang. Jadi yang berangkat itu coba cuma adalah ya memang keinginan aja karena hampir tidak wajib gitu di Indonesia tuh dengan situasi seperti itu. Begitu ke sini kita jadi wajib. Kenapa? Karena jalannya ada mastato'a ilaihi sabila kan begitu. Man istato'a ilaihi sabila. Gitu. Oke, Siap. lanjut. Jazakallah, Kang Dilar. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Jika ingin mengajak orang tua dari Indonesia pergi haji, apakah bisa dapat lebih mahal dibandingkan yang punya residen? Kira-kira apa saja yang perlu disiapkan dan berapa estimasi biaya jika memang lebih mahal? Dan apakah Ya, memungkinkan jika orang tua saya mengurus dengan residen F3? Silakan. ya, baik. Insya Allah. Jadi ini memang side service-nya dari Baitullah Korea itu kita membuka kesempatan untuk yang dari Indonesia berangkat dari sini. Eh, ada yang proses ARC ada yang tanpa ARC juga ada gitu. Kita kita ada dua kesempatan. Kalau yang ARC itu terbatas
hanya orang-orang yang punya ijazah S1, bisa bahasa Inggris, bisa ke Korea dulu lama gitu ya, kayak sekitar 2-3 minggu kan nunggu nunggu ERC terbit kan lama ya. Kayak gitu. Jadi harus stay dulu di sini. Itu yang pakai ERC. Tapi biayanya sih sama tuh yang pakai ERC atau yang enggak juga itu di 200 di 17.000 dolar, 280 290 ribu jutaan gitu ya seperti itu. Kita escort semuanya, dampingin semuanya kalau yang mau dapat ARC. Tapi kalau misalkan nggak mau nggak bisa ke Korea, nggak bisa bahasa Inggris, nggak ada S1 juga, pokoknya mah orang tua lah, ya kan kemungkinan begitu ya. Pokoknya tinggal berangkat aja deh gimana, itu juga bisa dengan paket yang sama segitu. Pokoknya terima jadi itu kita 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 yang bertanggung jawab untuk mengurus itu semuanya dengan jaminan kalau tidak tidak berangkat, uang yang sudah disetorkan, ada kan ada DP, ada segala macam gitu ya, itu dikembalikan 100% gitu. Seperti itu. Itu sih kalau buat info yang dari Indonesia ya, insya Allah. Siap. Terima kasih, Kang Lilar. Ya. Mungkin ada pertanyaan juga ke Kang Rian karena kemarin Kang Rian berangkat dengan istri ya. Kalau Hmm. ingin berangkat dengan istri, apakah masing-masing akun nusuknya itu sendiri-sendiri atau satu akun bisa Hmm, berdua untuk beli paket? siap. Ya, jadi mungkin tadi udah sempat atau belum sempat dibahas ya, tapi intinya sih kalau dari aplikasi Nusuk kita ada bisa add family member. Nah, di situ itu kita bisa um, menambahkan nama istri ataupun ada dua opsi bisa pakai ditambahkan kita input sendiri datanya atau misalnya istri bikin sendiri nanti kita linkkan itu bisa juga. Jadi pakai dua email atau kalau cukup satu email tambahkan langsung bisa juga. Seperti itu. Jadi itu terserah aja bebas mau pakai yang mana. Tapi dua-duanya sih sangat memungkinkan. Berarti artinya satu akun bisa untuk dua Bisa, orang. Ya. betul, Tidak, bisa satu tidak. akun atau Berarti misalkan suami membuat akun, apakah istri perlu? Jadi kan ada proses verifikasi itu. Apakah istri perlu ada apakah proses verifikasinya bersamaan atau seperti apa? kalau pengalaman saya pribadi kemarin istri bikin akun juga ya. Jadi verifikasinya barengan, tapi saya add family member. Tapi ada juga teman yang lain kayak Mas Arsyad kemarin itu cukup satu account, tapi verifikasinya langsung di account itu. Jadi ditambahin add family member dia nambahin sendiri, tapi dua-duanya dilakukan verifikasi juga. Saya tambahin ya, jadi Gimana, Kang Gilar? kelebihannya apa family member itu adalah satu saja, yaitu ketika proses bor hanya dalam satu akun saja itu ngeklik purchase untuk ramean itu bisa Ah, sampai betul. 7 orang, oke? Itu jadi kita satu sama istri anaknya 6 misalnya jadi 8 gitu. Nah itu bisa tuh. Tapi kelebihannya hanya satu itu saja, yaitu pas begitu work kita satu klik 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 check out selesai. Nah itu untuk semua orang. Tapi kalau yang akunnya masing-masing kan istrinya ngeklik, suaminya belum karena ketiduran misalnya gitu ya. Begitu misalnya. Akhirnya ya istrinya dapat, suaminya nggak dapat misalnya gitu. Tapi kalau di linkkan tadi itu atau di add member itu family member itu jadi satu klik aja. Itu saja kelebihannya. Sisanya semua proses itu sama. Artinya harus diverifikasi juga. Kalau ada yang bermasalah satu ya, yang si satu itu yang nggak bakalan verified gitu. Itu yang sama kalau itu, gitu ya. Itu aja. Siap. Mungkin ini juga ada titipan pertanyaan. Eh, ini kan proses sistem nusuk ini kan tergolong baru ya, Akang-akang. Nah, dari Hmm. pengalaman kemarin proses hingga proses verifikasi itu berapa lama sih dari registrasi sampai terverifikasi? Se-worst case-nya yang mungkin pernah dialami teman-teman Ya, dari saya Akang. bantu jawab ya. Jadi ini bukan bukan soal berapa lama berapa lama ini, itu tuh kita hanya ada dalam periode yang sebentar. Jadi nanti insya Allah itu mulai di periode akhir Desember sampai selesai semua package habis gitu ya, seperti itu. Nah, itu diperkirakan di bulan Februari saja, sampai bulan Februari saja. Nah, di masa itulah proses ini tuh hanya sebentar saja. Jadi kalau 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 teman-teman sekarang registration, bikin akun selesai, upload data selesai, terus saya sudah tunjukin tadi ya, under verification. Selamanya tuh sampai nanti dibuka verification itu, verification periode itu dibuka, selamanya kita under review aja tuh.
Nanti begitu dibuka, nah itu baru kalau sudah dibuka, Anda begitu dapat masuk, begitu registrasi, lalu login, lalu upload data, lalu verification. Nah di situ mah baru kita bisa berbicara. Di situ berapa lama sih? Ya kurang lebih bisa jadi 2 3 hari, 4 hari, seminggu juga bisa jadi tergantung antrian gitu. Tapi kalau hari ini berapa lama verifikasi? Ya berbulan-bulan. Kenapa? Karena ini verifikasinya belum 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 terjadi, paham ya maksudnya ya? Gitu, gitu ya. Nah, jadi artinya periodnya itu nanti di akhir Desember itulah. Baru ketika Anda daftar itu akan kelihatan dari pertama upload ke verifikasi itu berapa lama. Dan itu sih karena improve terus, mereka sekarang makin cepat. Ada teknologi AI juga sekarangnya di dalamnya sekarang mah gitu ya untuk melakukan verifikasi itu. Seperti itu. Mungkin itu ya. Kang Rian, mungkin mau ada yang ditambahkan? Ya, hampir sama sih. Tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh em, Kang Gilar ya. Intinya sih waktunya itu kalau aneh pribadi kemarin memang karena sempat beberapa kali bolak-balik ya ada verifikasi kurang dokumen inilah, kurang dokumen itu sempat yang paling lama sih terakhir itu karena menunggu yang miskom antara imigrasi dan Saudi ya pemerintah Saudi itu dengan pihak nusuk. Jadi kalau tidak salah kemarin sempat menunggu sekitar 1 bulanan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan juga. Untuk residen Korea, apakah ada minimal sisa masa berlaku di resident card agar bisa diverifikasi oleh Nusuk? Iya, pada dasarnya 6 bulan ya, 6 bulan, 6 bulan dari 6 bulan dari apa itu namanya keberangkatan dari bulan Mei. Dasarnya tuh itu. Oke, dasarnya tuh itu. Nah, maka ini isu yang sangat bagus ditanyakan Mas Doni, karena nanti ada teman-teman yang misalnya mau kita berangkat bulan Mei, tapi visa ID card-nya habis misalnya bulan Agustus gitu ya, atau September gitu ya, kan itu juga belum 6 bulan gitu. Nah, lalu eh, ininya gimana solusinya? Nah, teman-teman, ini kan problem teknis. Kalau dulu waktu saya apa namanya tuh waktu kita belum ada nusuk, nusuk ini baru 2 tahun ya, baru belum ada nusuk. Kita tuh kan ke kedutaan besar Saudi Arabia di Seoul ya. Artinya apa namanya mengklaim mengklaim apa namanya hak lah kira-kira gitu bahwa eh ini nih masih tinggal di Korea nih. Boleh nggak nih gitu. Cuman secara sistem visa kevisaan ini kan harus 6 bulan gitu. Oh kata mereka, oh nggak ada masalah, boleh gitu kan. Nah, sama mereka mah kan di manual approve zaman itu, ya zaman itu di manual approve. Walaupun kita tuh upload visa segala macamnya sudah online waktu itu juga, tapi apa kita sebagai apa tuh namanya teh sebagai travel waktu itu ya dikasih akses untuk bisa ngupload nguploadin dan segala macamnya. Tapi verifikasi nanti sama mereka manual. Nah, mereka ketika zaman itu ketika case-case yang kurang dari 6 bulan itu dikasih aja tuh. Kenapa? Karena kan kuotanya sayang, gitu ya, kuotanya sayang. Kuotanya banyak, tapi yang berangkatnya dikit dari sini tuh, kan gitu. Nah, itu ke policy kan, policy akhirnya practical policy di lapangan seperti itu. Nah, hari ini ketika ketika dengan sistem nusuk semuanya sudah digitalized. Jadi nusuk ini benar-benar fully digitalized. Tidak ada orang di belakangnya yang akan mengapprove atau kita bisa main belakang itu nggak bisa tuh. Semuanya pakai fully digitalized. Jadi kita sudah verifikasi sudah konfirmasi lewat provider, lewat admin nusuk, ya email dan telepon. Semuanya tuh pokoknya kami nggak bisa bantu kecuali di sistem nusuk itu sendiri. Apalagi makanya kemarin ada kasus Mas Bisma dan beberapa siapa lagi tuh Mbak siapa datang ke kedutaan. Emang nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Semuanya sudah fully digitalized ini ya. Nah, maka akhirnya tuh yang dibutuhkan adalah fatwa kalau sudah seperti ini. Jadi akhirnya kami lakukan tuh Baitullah Korea itu melakukan audiensi dengan Dewan Syariah Nasional Pusat di Jakarta ya. Ya, ini ada kasus nih di Korea ini kuota begitu banyak yang berangkat dikit tahun 2024 kita tuh cuman 124. Tahun kemarin totalnya cuma 80 sekian, oke? Tahun 2025 kemarin tuh. Kita tanya gimana nih hukumnya ketika teman-teman misalkan pelajar nih visanya udah mau selesai nih studinya nanti di Agustus lulus misalnya, tapi sayang nih kuotanya gitu. Nah itu uh, diedit saja nggak ada masalah gitu. Itu kita lakukan gitu. Dan itu kita bantu teman-teman. Ada juga yang kayak begini teman-teman kasusnya. Dia tuh sebetulnya masih panjang di Koreanya kerja ataupun kuliah gitu. Cuma pas waktu daftar nusuk dia belum bisa diperpanjang. Misalnya kan tadi Mei dia akan habis ID card-nya di bulan Februari bahkan.
Tapi sekarang pas daftar bulan Januari, sorry salah, akan habis sorry, akan habis misalnya pas di Mei itu ya. Tapi ini sekarang kan belum bisa diperpanjang nih kalau Januari ini atau Desember gitu ya, si ID cardnya paham ya. Kan Mei mau habis tapi belum bisa diperpanjang. Tapi pas daftar nusuk pasti gagal tuh karena kan pas waktu habis Mei ataupun beberapa hari setelahnya misalkan. Gimana tuh caranya? Nah, fatwanya Ustadz DSN itu Dewan Syariah Nasional itu dirubah saja karena toh memang orangnya kan masih tinggal di Korea kayak gitu. Seperti itu. Karena ini insya Allah tidak tidak apa namanya tidak mengambil hak orang lain. Itu paling dasar tuh gitu. Karena di isu haji ini yang paling dasar adalah mengambil hak orang lain. Itu yang paling parah karena kuota kan sudah dibagi-bagi gitu. Nah, sementara untuk tadi makanya saya share soal 36.000 tahun 2024, 50.000 tahun 2025, 2026 mereka pengen increase lagi. Tetapi peminatnya dari Korea ini sekarang, dari Korea atau Jepang pun sama tuh kurang lebih, itu justru malah turun. Kenapa? Karena kan biayanya makin mahal. Kalau dulu tuh sebelum nusuk tuh kan harganya paling mahal tuh 9 juta lah, 8 juta lah gitu. Sebelumnya bahkan 7, 6, 5 gitu sebelumnya. Tahun 2013 kita malah cuma 3,5. Nah, begitu nusuk kan langsung jeder tinggi naik ke 11 gitu ya misalnya. Nah, sehingga yang can afford jadi lebih rendah memang seperti itu ya. Di satu sisi, hmm, gitu. Itu realitas dan itu ya sudah. Teman-teman mau mau ngerjain sendiri ya boleh mengambil fatwa ini gitu. Tapi kalau misalkan kami di Baitullah memang punya ini sudah kita ambil sebagai policy gitu. Kalau memang selama dianya memang masih sah gitu ya tinggal di sini itu kita bisa kita usahakannya dengan seperti itu karena proses kompromi negosiasi dengan pihak otoritinya yaitu kementerian ataupun kedutaan Saudi nggak bisa dilakukan hanya rely on system gitu. Kemarin pun yang Mas Bisma itu datang ke itu mereka nggak ngerti apa-apa akhirnya keluar lagi ujung-ujungnya mah pihak provider yang mengadvokasi di dalam gitu ke sana ke mana itu ke kementerian gitu ya supaya tidak ada error tuh itu kan error sistem kemarin itu jadi visanya dia sorry apa datanya dia tuh nggak cocok gitu ya dengan dia ID cardnya alamatnya di alamat dormitory Kisuksa terus dia tulis yang ada di input itu adalah alamat masjid tempat dia tinggal gitu jadi nggak cocok. Nah, lalu kemudian akhirnya visanya tuh error nggak bisa terbit tapi sebetulnya udah terbit cuman nggak muncul gitu udah issued nomornya nomor visanya tapi barangnya tuh berupa PDF itu nggak keluar. Nah, sehingga ketika dia diusahakan lagi sama diadvokasi sama pihak provider dikeluarkan visa baru. Padahal visa yang udah lama udah ada. Makanya pas kita check in, visa yang baru ini nggak kedetek. Yang kedetek visa yang lama. Pas sudah di Saudi lah baru ketahuan, oh ini kamu visanya ada dua. Segitunya tuh keeroran sistem itu. Karena itu fully digitalized all the things gitu. Itu pertanyaan yang di atas belum pada dibacain tuh beberapa tuh. Ya, pertanyaan yang di atas beberapa sudah tercover, Kang Gilar. Oh gitu ya. Hmm, Ya, sudah tercover dengan apa oke. di mungkin Akang Teteh, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lain langsung bisa apa raise hand. Enggak ini Jangan ya lupa yang juga Fajar untuk nih. Fajar belum kejawab nih mengisi. Fajar. Yang Fajar belum kejawab tuh Mas. Apakah memungkinkan orang tua saya resident card dengan visa F3 tuh? Saya bantu jawab aja ya biar cepet ya. Siap, F3 nggak siap, bisa. siap. Orang tua itu bisanya F1. Ya, orang tua bisa diundang sama yang E7 tuh F1 dengan alasan misalnya kalau sampean Mas Fajar punya anak atau sedang hamil istrinya, itu bisa datang ke KVAC mengajukan gitu ya bahwa saya keluarga kami ada butuh pendamping yaitu orang tua bisa dikasih F1 dengan bisa F1 ini bisa haji akhirnya gitu ya. Tapi bukan F3, F1. Oke. Mungkin itu. Siap. Mungkin ini Kang Gilar boleh diinfo Ya, nggak? Kan kemarin kayaknya sempat mangga. ada jenis-jenis visa yang memungkinkan untuk berangkat haji selain kan kita tahunya cuma secara umum kan F3, F1, Hmm, D2, hmm, hmm. E7, E9. Selain itu apakah ada lagi Kang? Kayak kemarin kayak ada program-program OASE dan seterusnya. Ya intinya mah semua yang punya resident card bisa gitu aja. Apapun visanya, jenis visanya mau G1 juga kan ada juga tuh yang G1 apa refugee gitu ya. Apapun itu, yang D10 mungkin gitu ya. Semuanya bisa. Yang penting ada resident card itu sudah valid kita. Bisa 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 daftar nusuk itu aja. Siap. Ada resident card dan masa berlakunya minimal 6 bulan ya, Kang, sekarang. Mm-mm, mm-mm, mm. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas untuk teman-teman semuanya.
Jangan lupa untuk mengisi feedback teman-teman. Sudah cukup mungkin, Akang-akang, sebelum kita akhiri bisa